warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan drama bahasa Indonesia dengan judul Jodohku di Tangan Sayembara. Di suatu ketika, terdapat sebuah kerajaan Jawa yang bernama Fantasia Timur. Fantasia Timur ini diperintah oleh raja yang terkenal akan kearifan dan kebijaksanaannya. Raja itu bernama Raja Fatoni dengan permaisurinya Diniar. Mereka mempunyai seorang putri yang amat elok parasnya serta sangat anggun dan jelita, yang bernama Putri Andini. Di samping anggun dan cantik, ia terkenal ramah dan sopan. Semua orang tahu tentang keindahan dan kebaikan Putri Andini. Di siang hari yang cerah, Raja Fatoni dan permaisurinya Diniar duduk di singgasana memikirkan masa depan tentang putri mereka. apa yang sedang Anda pikirkan? Tahun depan kita sudah berusia 23 tahun. Sudah saatnya kita mencari pasangan untuk putri, tapi dengan tidak sembarang orang. Benar. Bagaimana jika kita adakan sayembara untuk putri kita? Wah, Kanda benar juga, Kanda setuju. Tapi syaratnya harus lebih ketat. Hanya yang bisa menaklukkan 2 syarat dari kerajaan saja. Tentu saja, siapa yang tidak kenal dengan putri kita? Dari ujung pulau timur pun, semua orang tahu dengan putri kita. Di pagi hari yang cerah, Andini yang sedang duduk di taman kerajaan sambil mendengarkan kicauan burung dan menatap langit yang begitu indah. Kini Andini sudah menempuh usia yang ke-23 tahun, di mana rencana Diniar dan Fatoni yang ingin mengadakan sayembara untuk perjodohan putrinya. Sedang apa kamu di sini, Bro? Aku hanya sedang menikmati udara dan ayah ingin membicarakan sesuatu. Kita bicara sesuatu. Sesampainya di ruangan keluarga, Andini pun mengetuk pintu. Raja yang sedang meminum teh langsung menghentikan minumnya dan menyuruhnya masuk. Masuklah. Oh, kalian duduklah. Ayah, ibu, apa yang ingin kalian bicarakan? Putriku, ayah dan ibumu sudah memikirkan sejak lama tentang masa depanmu. Kami telah memutuskan untuk mencarikanmu pendamping hidup di saat umur ke-23 tahun. Ayah, bagaimanapun keputusan kalian, aku akan mengikuti jika itu yang terbaik untukku. Baiklah, kami akan mengadakan sayembara untuk mencarikanmu calon suami, nak. Benar, Nak. Kami mengadakan sayembara kepada masyarakat sekitar kerajaan. Melihat kondisi kerajaan kita yang terpencil membuat kami tidak begitu yakin. Baik, Ibunda, aku akan mengikuti kalian. Aku percaya kepada kalian. Tak lama setelah percakapan tersebut, Raja pun memanggil pelayan untuk mengumumkan bahwa Raja akan mengadakan sayembara perjodohan putrinya kepada masyarakat sekitar kerajaan Fantasia Timur. Permisi Doro, ada apa Doro memanggil saya? Sampaikan kepada Hasan untuk mengumumkan kepada rakyatku bahwa aku akan mengadakan sayembara segera mungkin. Perintahkan kepada mereka untuk mempersiapkan diri bagi yang ingin mencalonkan, dan juga beritahu Hasan bahwa ialah yang bertanggung jawab dalam acara sayembara ini. Baik Doro, kami akan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Pelayan pun meninggalkan ruangan sang raja dan mencari Hasan di taman belakang kerajaan. Sesampainya di taman, pelayan pun memanggil Hasan. Hasan, Ada apa?
Engkau diperintahkan oleh raja untuk menjadi penanggung jawab sayembara yang akan diadakannya untuk sang putri. Baiklah, akan aku usahakan. Bantu aku ya. Dengan senang hati. Dalam satu malam, Reva dan Hasan pun menyiapkan acara sayembara yang akan diumumkan esok hari. Mereka sangat teliti dan tidak meninggalkan kesalahan sekecil apapun dalam rancangan acara. Keesokan harinya, Hasan pun mengumumkan kepada masyarakat kerajaan bahwa sayembara pun dibuka secara resmi. Lalu ada dua saudara kembar yang sedang berjalan di sekitar kawasan kerajaan Fantasia Timur. Tanpa sengaja, mereka mendengar pengumuman dari kerajaan dan mereka tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Wahai rakyat kerajaan negeri Fantasia Timur, raja telah mengadakan sayembara perjodohan. Saudaraku, lihat di sana, ada apa ramai-ramai? Wahai kerajaan negeri Fantasia Timur, Raja telah mengadakan itu pengumuman sayembara untuk memperjodohkan calon suami putri harus memenuhi sepertinya begitu. Sepertinya sudah. Ayo kita pulang saja. Yo. Sesampainya di rumah, Janitra pun langsung mencari ibunya untuk memberitahu tentang sayembara tersebut. Dan ia mengatakan bahwa akan ikut mencalonkan diri sebagai peserta sayembara. Ibunya menyetujui hal tersebut dan sangat percaya diri bahwa anaknya bisa memenangkan sayembara. Namun, Janitra menyuruh ibunya untuk tidak memberitahu kepada ayahnya dan Gozi jika ia ingin mengikuti sayembara tersebut. Walaupun mereka adalah saudara kembar, Janitra dan Gozi lebih dekat di salah satu orang tuanya masing-masing, seperti Janitra ke ibu dan Gozi ke ayahnya. Mereka juga tetap licik dan tidak mau kalah satu sama lain. Ibu, Fantasi Timur sedang mengadakan sayembara perjodohan Putri Andini. Aku ingin mencalonkan diri untuk mengikuti sayembara itu. Doain aku ya Bu ya. Semoga aku memenangkan sayembara ini. Yuk pasti toh Nang, ibu selalu mendukung kemauanmu. Bagaimanapun juga kan daerah sini kita termasuk orang yang terpandang. Betul Bu, aku sangat setuju. Aku akan memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Tapi Ibu jangan memberitahukan hal ini kepada ayah dan Oji. Yuk pasti toh Nang, gampang ya Nang. Di satu sisi, Gozi pun ingin mengikuti sayembara tersebut dan mencari ayahnya untuk memberitahu tentang sayembara tersebut. Gozi pun menemukan ayahnya di ruang tamu yang sedang duduk di sofa sambil membaca buku. Pak, Bapak, di sini, Le. Ada apa, toh, Le? Bapak, tadi saya mendengar bahwa kerajaan Fantasia Timur akan mengadakan sayembara untuk sang putrinya. Aku merasa pantas untuk mengikutinya. Ikut saja, Tole. Bapak yakin mudah bagimu untuk memenangkan sayembara tersebut. Saya minta Bapak tidak memberitahukan tentang sayembara ini kepada Janitra dan Ibu. Tenang saja, Le. Bapak tidak akan memberitahu hal ini kepada ibumu dan Janitra. Di saat yang bersamaan, ada satu wanita sederhana yang mendengar pengumuman sayembara tersebut dan ia berpikir untuk mencalonkan anak tunggalnya. Ia langsung bergegas untuk pulang ke rumah dan memberitahu kepada anaknya. Ada apa, Bu? Saat ibu sedang berjalan di sekitar kerajaan, ibu mendengar pengumuman sayembara untuk sang putri Andini. Bagaimana jika kamu mengikutinya? Memangnya ibu yakin aku bisa memenangkan sayembara itu? Apa salahnya nak mencoba dahulu? Baiklah Bu, aku akan mencobanya. Keesokan harinya, setelah diumumkannya sayembara tersebut, banyak masyarakat yang datang menghampiri kerajaan Fantasia Timur untuk mengikuti sayembara, dan mereka berkumpul di halaman kerajaan. Secara mengejutkan, Janitra bertemu dengan adiknya yaitu Gozi. Wahai warga-warga kerajaan Fantasia Timur, hari sayembara telah tiba. Untuk peserta, ketentuan sayembara akan disampaikan langsung oleh sang raja. Baiklah.
Syarat yang pertama yaitu bisa menemukan perhiasan sang putri Andini. Dan yang kedua yaitu bisa mengalahkan prajurit kerajaan. Baik, mulia. Mereka pun bergegas untuk memenuhi persyaratan yang pertama, yaitu mencari perhiasan sang putri. Di tengah pencarian persyaratan yang pertama, Gozi mempunyai niat hati untuk mengalahkan saudara kembarnya, yaitu Janitra. Saya harus bisa menemukan benda ini dan mengalahkan Janitra. Sementara itu, Janitra sudah menemukan benda tersebut dan langsung segera ke kerajaan untuk mengumpulkan perhiasan sang putri. Bendanya. Oh, akhirnya saya menemukan benda ini. Kemudian di tempat lain, Gozi pun menemukan benda tersebut dengan sombongnya. Wah, akhirnya saya menemukan benda ini. Saya harus bergegas untuk ke kerajaan untuk mengumpulkan benda ini. Di satu sisi, ada Bustomi yang sedang kesulitan mencari benda tersebut. Aduh, bagaimana ini? Saya belum bisa menemukan benda tersebut. Hari semakin larut. Akhirnya saya bisa menemukan benda ini. Bustomi pun langsung menuju ke kerajaan dengan cepat. Tibalah Janitra di kerajaan dan disusul dengan keberadaan Gozi. Gozi pun terkejut atas keberadaan Janitra yang tiba lebih dulu daripada Gozi. Bagaimana ia bisa sampai dengan begitu cepat? Dan tibalah peserta terakhir sayembara, yaitu Bustomi. Dan semua peserta mengumpulkan benda yang telah mereka dapatkan kepada raja. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang telah berhasil menyelesaikan syarat pertama. Untuk semua peserta dipersilakan untuk meninggalkan kerajaan dan kembali esok. Terima kasih. Hari kedua sayembara pun tiba. Para peserta sayembara hadir di halaman kerajaan. Sebelum sayembara dimulai, para peserta mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan sayembara yang terakhir, yaitu melawan prajurit terkuat di kerajaan Fantasia Timur. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang sudah datang dan menyiapkan sebaik mungkin untuk syarat yang kedua. Pada persyaratan yang kedua ini ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, peserta tidak boleh menggunakan benda tajam atau benda lainnya yang dapat membahayakan prajurit. Yang kedua, dilarang memukul ke arah daerah sensitif. Untuk peserta pertama, dipersilahkan untuk memasuki arena pertarungan. Dasar lemah, lihat saja, aku akan mengalahkannya. Selanjutnya dipersilahkan oleh peserta kedua memasuki arena pertarungan. Berhenti! Apa ini? Berbahaya sekali. Kamu didiskualifikasi.
Di sisi lain, ada Reva yang menjadi saksi dari pertarungan tersebut. Melihat hal tersebut terjadi, Reva akan memberitahu hal itu kepada sang raja dan ratu. Gozi yang sudah pasrah dengan keadaan tidak bisa berkata sepatah kata pun. Dia mengikuti perintah Hasan dan keluar dari lokasi pertarungan. Dipersilakan untuk peserta terakhir masuki arena pertarungan. Disangka, Bustomi berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Ia kejut dan tidak sangka bisa mengalahkan prajurit terkuat di kerajaan Fantasia Timur. Setelah pertandingan selesai, para pelayan langsung memberitahu kepada raja dan ratu hasil sayembara yang telah dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Mereka mengumumkan bahwa Bustomi lah yang memenangkan sayembara tersebut. Raja dan ratu yang mendengar informasi tersebut merasa senang dan terharu karena mereka tahu latar belakang Bustomi sebagai anak yang patuh dan sangat berbakti kepada ibunya. Di malam hari, ratu pun pergi ke kamar putrinya untuk memberitahu siapa yang akan menjadi calon suami sang putri. Nak, apakah kamu sudah tidur? Ada apa ibunda? Masuklah. Nak, besok hari akan diumumkan siapa pemenang dari sayembara perjodohan kamu. Apakah aku boleh tahu, Bu, siapa yang akan menjadi jodohku? Bustomi. Ia memang orang yang sederhana, tapi dia sangat berbakti kepada ibunya. Ibunda yakin dia pasti akan mencintaimu dengan setulus hati. Keesokan harinya, banyak warga yang sudah kumpul di halaman depan kerajaan untuk menyaksikan pengumuman sayembara tersebut, termasuk beserta orang tua Gozi dan Janitra, serta ibu Bustomi. Halika yang sudah berniat pergi ke tempat pengumuman sayembara. Sesaat sebelum pergi, ia sempat mencari suaminya untuk menitip pesan menjaga rumah selagi ia pergi, namun ternyata suaminya tidak ada di rumah. Woi, gimana bocahku? Pak, mana gak ada toh? Ya wes lah, aku bayar. Alika pun langsung berjalan menuju kerajaan. Sesampainya ia di tempat tersebut, ia terkejut karena ternyata suami beserta anak-anaknya sudah ada di sana. Ia menghampiri suaminya, dan akhirnya suaminya pun menjelaskan semuanya. Alika pun menjelaskan hal yang serupa. Tak lama, Hasan pun mulai mengumumkan pemenang sayembara tersebut. Loh, kok Bapak ada di sini? Loh iya toh Bu di sana. Wahai rakyat-rakyat kerajaan Fantasia Timur, saya akan menginformasikan bahwa pemenang sayembara adalah Bustomi. Mari kita sambut Bustomi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya yang telah mendukung saya dan meyakinkan saya untuk mengikuti sayembara ini. Saya juga berterima kasih kepada raja dan ratu yang memberi kesempatan saya untuk menjadi pendamping sang putri. Saya akan menjaga sang putri. Lah Pak, iya ini. Kok yang menemukan anak kita? Loh iya toh Bu, kok mereka bisa kalah sama rakyat biasa? Aduh,
Kalian gimana toh nang? Malu-maluin bapak dan ibu saja. Masa kalah sama masyarakat kecil? Mau taruh di mana muka ibu ini depan teman-teman ibu? Mau taruh di mana juga muka bapakmu ini toh nak? Bagaimana juga kita seorang terpandang di Raja dan Ratu Fantasia di timur ini. Bapak malu punya anak seperti kamu yang bisa kalah sama rakyat biasa. Maaf Pak, Bu, mungkin Bustomi ngelakuin hal goib untuk memenangkan sayembara ini. Betul tuh Pak Bu yang dikatakan oleh Janitra. Alah, sudah. Kalian tidak usah ngomong yang tidak-tidak. Memang kaliannya saja yang bisa kalah sama si Bustomi itu. Setelah Bustomi menyampaikan kalimatnya, warga yang telah hadir membuka jalan tengah sebagai penutupan acara. Bustomi dan Andini yang berjalan melewati jalan tengah diiringi musik yang indah, ditemani sang raja dan permaisurinya. Baiklah, akan aku usahakan. Tolong bantu aku ya pelayan. Dengan senang hati. Ulang dong. Lah, itu dia di mana? Sebelumnya, Wahai para warga kerajaan Fantasia. Apa toh? Bapak, tadi saya merasa I'm okay. I'm fine. Kincana.